Terima kasih. Seringkali ku mengeluh, bebanku berat. Ku berkata pada Tuhan, masalahku besar. Roh Kudus ingatkan aku, serahkan padanya. Dengan iman ku katakan, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Yesusku besar, Dia mengatasi semua masalah. Yesusku besar, tak terbatas kuasanya. Yesusku besar, tiada yang mustahil baginya. Yesusku besar, Dialah yang terbesar. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Seringkali ku mengeluh, bebanku berat. Ku berkata pada Tuhan, masalahku besar. Roh Kudus ingatkan kami, Roh Kudus ingatkan aku, serahkan padanya. Mari dengan iman percayamu katakan, dengan iman ku katakan, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Yesusku besar, Dia mengatasi semua masalah. Yesusku besar, tak terbatas kuasanya. Yesusku besar, tiada yang mustahil baginya. Yesusku besar, Dialah yang terbesar. Mari bersama kita bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Yesusku besar, Dia mengatasi semua masalah. Yesusku besar, tak terbatas kuasanya. Yesusku besar, Yesusku besar, Dialah yang terbesar. Yesusku besar. Yang percaya mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadirat Tuhan. Tidak ada yang lebih besar selain Yesus Tuhan kita. Masalah apapun, sebesar apapun, Tuhan kita yang terbesar, Tuhan kita yang terhebat. Kau besar Tuhan. Amin. Lebih keras lagi dengan iman katakan, Yesusku besar. Terima kasih Tuhan.
Engkau mengatasi setiap permasalahan hidup kami Tuhan. Engkau Tuhan yang terbesar, Engkau Tuhan yang terdahsyat, Engkau Tuhan yang hebat. Amin. Yesus besar, tiada yang mustahil baginya. Yesusku besar, Dialah yang terbesar. Yesusku besar, yang mengatasi semua masalah. Yesusku besar, tak terbatas kuasanya. Yesusku besar, Yesusku besar, Dialah yang terbesar. Dialah yang terbesar. Dialah yang kami bersyukur pagi hari ini kami terima berkat-berkat Tuhan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kami. Hai masalah, aku punya Tuhan yang besar, melebihi apapun juga. Aku punya Tuhan yang dahsyat mengatasi segala perkara. Di dalam nama Yesus, Engkau dahsyat, Engkau besar, Engkau lebih Tuhan daripada masalah dan pergumulan kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya, kami bawa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya dengan iman, kami punya Tuhan yang dahsyat, 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 dan luar biasa. Dalam nama Yesus Tuhan, Bapak kami berdoa pada pagi hari ini Tuhan, iman kami Tuhan berkata, kami punya Tuhan yang besar Tuhan. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang melebihi segalanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat GCC yang dahsyat, sahabat GCC yang diberkati Tuhan, sahabat GCC yang penuh dengan iman, penuh dengan semangat di dalam Tuhan. Apa kabar hari ini? Luar biasa anugerah Tuhan, happy Monday. Tuhan memberkati kehidupan kita sepanjang hari ini. Kita lebih daripada pemenang. Amin. Jika Daud bisa mengalahkan Goliat, maka masalah sebesar apapun bisa kita atasi di dalam Tuhan. Siapakah yang lebih besar di dunia ini? Melampaui masalah-masalah kita itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Seringkali ketika kita mengeluh beban kita berat, beban kita banyak, beban kita nggak ada orang yang ngerti beban kita. Kamu bisa ngomong kayak gitu, kamu nggak ngerti posisi saya seperti apa. Kamu nggak ngerti kalau ada di posisi saya itu bagaimana. Tetapi hari ini saya mau katakan, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Hai masalah, engkau tidak lebih besar dari Tuhan yang kami sembah. Hari ini bangkit saudaraku. Engkau memulai segala sesuatu dengan iman. Engkau memulai segala sesuatu dengan percaya kepada Tuhan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk datangkan kebaikan. Hari ini kalau engkau percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, engkau meletakkan segala masalahmu di bawah kaki Tuhan, di bawah salib Kristus, saya percaya selalu ada jawaban bagi orang percaya. Amin. Yang percaya Yesus dahsyat, katakan amin. Pagi hari ini saudara, hari Senin kita mulai aktivitas yang baru. Mungkin engkau bangun pagi hari dengan keadaan yang berat, berbeban. Lalu engkau berkata, oh Tuhan aku gak sanggup lagi, aku harus menghadapi masalah yang sama lagi. Namun hari ini kalau engkau bangkit, engkau katakan, aku punya pengalaman dengan Tuhan di masa yang lalu. Kalau Tuhan pernah menolong saya kemarin, hari ini, besok Tuhan pasti tolong. Amin. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita baca 5 pasal per hari. Kemarin telah belajar tentang Saul. Di 1 Samuel 15 kita tahu bahwa Saul itu pada akhirnya ditolak oleh Tuhan. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan mencari orang-orang yang sesuai dengan hati dan jiwanya. Dan Tuhan menemukan itu di dalam diri Samuel, Tuhan temukan itu di dalam diri Daud. Itu sebabnya ketika Tuhan menolak Saul karena hatinya berpaut kepada seorang yang akrab, intim, yang selalu mau bergaul dengan dia, yang selalu mau menaikkan mazmur bagi dia. Saudara, mari setiap hari kita mulai segala sesuatu dengan membangun pondok Daud, yaitu pujian, penyembahan di hadapan Tuhan. Pagi hari ini kita akan membagikan 5 pasal dari 1 Samuel 15 hingga 1 Samuel 19. Garis besar dari kitab ini, saudara, kita sudah belajar sedikit kemarin, kita sudah kupas tentang 1 Samuel 15. Saul ditolak sebagai raja. Dan 1 Samuel 16 hingga 19 itu berbicara tentang Daud. Perkara-perkara ajaib yang Tuhan kerjakan di dalam diri anak muda yang pipinya kemerah-merahan. Tetapi dia adalah pria yang perkasa di dalam Tuhan. Ketika Saul berperawakan besar, Daud itu berperawakan kecil, saudara. Tetapi dia punya pengalaman dengan Tuhan. Dari pengalamannya dengan Tuhan untuk mengalahkan singa dan beruang, untuk membela domba-dombanya. Dia akhirnya menjadi orang yang berpengalaman dengan Tuhan. Sehingga pengalamannya dengan Tuhan, dia mencari Tuhan. Dan dia berkemenangan, dan Tuhan memilih Daud sebagai orang yang spesial. Daud diurapi menjadi raja pada pasal yang ke-16. Perjalanan Daud dari menjadi pengembala kambing domba, dia masuk ke istana Saul. Dia mulai dengan menjadi seorang pemegang senjata dari Saul. Dan dia menjadi seorang yang bermain kecapi untuk mengusir roh-roh jahat. Ketika Saul ditolak sebagai raja, dia orang yang diurapi, tetapi Tuhan berbalik daripada Saul sehingga dia selalu diganggu oleh roh-roh jahat. Daud ada di istana Saul untuk memainkan kecapi, dia menjadi pemegang senjata dari Saul, jadi orang Saul. Selanjutnya Israel diserang oleh bangsa Filistin. Mereka diintimidasi oleh bangsa Filistin, khususnya oleh seorang yang berperawakan besar seperti raksasa yang bernama Goliat. Goliat menantang tentara Israel di pasal ke-17. Lalu Daud tiba di medan peperangan. Dan Tuhan pakai Daud, saudara. Sehingga di pasal 17 ayat 40 hingga 58 terjadi perkelahian antara Daud dan Goliat. Dan raksasa ini dimenangkan oleh Daud. Sehingga bangsa Filistin menjadi terserak-serak. Dan akhirnya bangsa Filistin dikalahkan oleh karena kepahlawanan Daud. Selanjutnya Daud dan Yonatan, putra dari Saul, mereka berpadu jiwanya dan mereka menjadi sehati sejiwa, sepikir sebagai sahabat. Saul mengungkapkan kebenciannya kepada Daud. Dia iri kepada Daud. Dia ingin membunuh Daud di pasal 18 ayat 6 hingga ayat 30. Sehingga dikisahkan Daud selalu dikejar-kejar oleh Saul. Karena Saul merasa tersaingi dalam diri Daud. Dan Saul akhirnya tahu bahwa Tuhan sudah memilih Daud. Dan Tuhan sudah meninggalkan dia karena dia tidak setia. Pada pasal yang ke-19, ketika Daud mulai mengejar-ngejar Saul dan ingin membunuh dia, Daud kemudian melarikan diri. Saudara, Daud perjalanannya tidak mudah. Tapi satu hal, dia telah menjadi orang pilihannya Tuhan. Urapan itu ada di dalam diri Saul. Dan Daud takut untuk menyentuh orang yang diurapi. Namun satu hal, ketika Tuhan sudah memilih, Tuhan sudah berbalik belakang dari dalam diri Saul. Tuhan memilih Daud, seorang yang berkenan di mata Tuhan. Satu kisah yang heroik dari Daud ketika dia berhadapan dengan Goliat. Goliat bukanlah orang sembarangan. Dia adalah orang gagah perkasa. Tapi Daud bisa mengalahkan Goliat. Jikalau bukan Tuhan yang ada di pihak kita, sia-sia kita melawan musuh-musuh kita. Tetapi karena Goliat itu adalah musuh dari Tuhan, dan Tuhan berpihak kepada Daud, maka Daud bisa mengalahkan Goliat. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar Daud versus Goliat. Saya memberikan judul topik pada pagi hari ini yaitu Daud versus Goliat. Hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Hari ini saudara, perkatakan di dalam dirimu sendiri.
Hai Priscila, seberapapun besarnya masalahmu, kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang besar. Perkara-perkara ajaib Tuhan kerjakan di dalam diri Daud oleh karena dia mengandalkan Tuhan. Pagi hari ini ketika engkau mengandalkan Tuhan, saya mau katakan, engkau punya Tuhan yang hebat, engkau punya Tuhan yang besar, engkau punya jawaban. Hari ini kalau engkau mengandalkan Tuhan, jika dengan sungguh-sungguh engkau percaya kepada Tuhan, hai masalah, kita punya Tuhan yang besar. Amin. Saudara, kita belajar firman Tuhan pada pagi hari ini bahwa Tuhan memilih Daud oleh karena dia melihat hati. 1 Samuel 16 berkata seperti ini. Pada waktu itu ketika mereka itu masuk, Samuel diutus untuk mengurapi Eliab. Untuk mengurapi seorang yang dia tidak tahu sebetulnya siapa. Lalu dia melihat Eliab, kakak dari Daud. Lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapi. Samuel ternyata bisa salah juga, tetapi dia peka dengan suara Tuhan. Ketika dia dengar Tuhan berfirman, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolak. Sebagaimana dia telah menolak Saul, Tuhan juga menolak Eliab. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dalam hal ini, Eliab bukanlah orang yang diurapi, bukanlah orang yang dipilih Tuhan atau orang yang akan diurapi. Tetapi ada satu pribadi, seorang anak muda yang pada saat itu tidak ada bersama-sama dengan mereka. Lalu Isai memanggil Abinadab, anaknya yang beri. Gurunya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata, orang ini tidak. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak. Baik Eliab, baik Abinadab, baik Syama, ketiga-tiganya adalah seorang prajuritnya Saul. Mereka biasa berperang. Mereka biasa ada di tempat peperangan untuk mengalahkan musuh-musuh mereka. Mereka berperawakan tinggi dan mereka secara postur, secara kelihatan oleh manusia. Mereka memiliki kriteria seorang prajurit yang memiliki kriteria juga untuk menjadi calon raja dari Israel. Namun satu hal saudara, garis bawahi di sini bahwa Tuhan melihat hati. Tuhan tidak memandang paras atau perawakan yang tinggi. Tuhan tidak memandang postur tubuh, memandang kemampuan kita dari luar. Sebab siapa yang dilihat manusia, yang dilihat Allah, itu manusia. Tuhan melihat hati. Pada hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, itu manusia berkata mungkin berkata memenuhi syarat, engkau tidak memenuhi kriteria, berikan sebelah mata, engkau disentuh, engkau mungkin terintimidasi, engkau mungkin tidak diterima di sebuah perkumpulan, engkau mungkin ditolak oleh keluargamu, engkau mungkin ditolak oleh pemimpinmu, tidak memenuhi syarat-syarat dan kriteria manusia. Pada hari ini ketika engkau dengan sungguh-sungguh mendengarkan sabda firman Tuhan, ada kualitas di dalam hati. Engkau orang yang percaya, engkau orang yang menyembah, engkau orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Apapun pandangan manusia terhadap engkau, Tuhan melihat hati. Ketika Tuhan melihat hati, tak pandang dari latar belakang apa, maka Tuhan melihat. Dan hari ini ketika engkau mendengarkan sabda firman Tuhan, biarlah kriteria takut akan Tuhan itu ada di dalam diri kita. Demikianlah akhirnya Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat depan Samuel. Dari ketujuh anaknya, berarti ketujuh-tujuhnya tidak memenuhi syarat. Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. 7 yang kau tunjukkan kepadaku berperawakan bagus, orang-orang pilihan, tapi tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Jadi saudara yang diberkati, Daud sama sekali tidak memenuhi kriteria sehingga dia tidak mendapatkan panggilan, undangan untuk dimasukkan di dalam babak penyisihan dari anak-anak Isai. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seorang penggembala kambing domba bisa apa?
Mungkin tubuhnya setiap hari bau padang rumput. Mungkin baunya setiap hari bau kotoran kambing dan domba. Mungkin setiap hari dia dipandang ini orang tidak berguna. Kegunaannya hanya untuk mengurus kambing domba. Namun satu hal, Tuhan yang lebih tahu apa yang dia perbuat di sana ketika dia sedang menggembalakan kambing domba. Ternyata dia adalah anak muda yang diperlengkapi oleh Tuhan. Ketika dia buka hati, dia seorang pemuji, dia seorang penyembah, dia seorang pemain kecapi, dia seorang yang melatih dirinya untuk takut akan Tuhan. Dia seorang yang melatih dirinya untuk melepaskan domba-dombanya dari cakar harimau dan beruang. Dia adalah seorang anak muda yang terlatih untuk menjaga kawanan dombanya sebagaimana dia menjaga dirinya sendiri. Dia adalah seorang anak muda yang sedang diproses di sebuah tempat yang bukan bernama medan peperangan, tetapi medan peperangan yang sesungguhnya, yaitu ia melepaskan cakar harimau dan beruang bagi kambing domba yang dia kasihi. Dalam hal ini, seorang raja yang memenuhi kriteria bahwa dia adalah seorang yang memperhatikan kawanannya. Dan Daud memenuhi kriteria. Yang pertama, dia seorang yang takut akan Tuhan. Yang kedua, dia seorang yang peduli dengan kawanan domba yang dia pilih. Yang ketiga, dia adalah seorang petarung. Ketika dia akan dipilih menjadi raja, tentunya dia akan menempatkan segala sesuatu, bahkan nyawanya dia akan perhadapkan kepada Tuhan. Dan inilah yang menjadi kriterianya Tuhan. Kenapa Daud? Why Daud? Karena dia kambing domba saja dia jaga, apalagi rakyat Israel. Untuk itu kriteria menjadi seorang raja itu sangat, Tuhan katakan dia tepat untuk saya. Nah saudara sekalian di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekalipun engkau dinilai di tempat kerjamu engkau tidak memenuhi syarat, tetapi ada sebuah area yang sudah Tuhan pilih untuk engkau dilatih di sana, engkau diproses di sana. Satu saat nanti mesti itu akan datang daripada Tuhan. Samuel berkata kepada Isai, suruhlah dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Jadi kurang lebih anak-anak 7 plus 1, 8 anak ini kemudian diperhadapkan. Kemudian disuruh Muala menjemput dia. Saudara, bagaimana perawakannya? Ia kemerah-merahan. Kemerah-merahan karena dia seorang anak yang muda. Matanya indah, parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah anak ini lagi. Seorang anak muda yang kemerah-merahan karena terkena panas terik matahari, dia berkubangan lumpur, dia ada dari balik badan, dia berbau mungkin kotoran dan lain sebagainya. Tapi kalau Tuhan yang memilih, tidak ada seorang pun yang dapat menyingkirkan. Hari ini kalau engkau adalah orang yang apapun yang menjadi kriteria di dalam hidupmu menurut pandangan manusia, itu tidak akan berarti karena Tuhan memilih orang yang tepat di hatinya. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Ketika Daud diurapi, saudara-saudaranya melihat. Di antara mereka, kenapa adiknya yang dipilih? Di antara mereka adiknya masih kecil, kenapa adiknya yang dipilih? Tetapi mereka melihat, ini nabi bukan sembarang nabi. Ini nabi Samuel yang dikatakan dia seorang yang nabi yang besar dan dikenal di seantero bumi dari bangsa Israel. Artinya mereka pun respect dengan hamba Tuhan ini. Dan mereka melihat dan bertanya-tanya, why Daud? Kenapa Daud? Seringkali saudara, ketika kita dipilih oleh Tuhan, orang mungkin bertanya, kenapa dia? Kenapa bukan saya? Kenapa dia? Kenapa bukan orang itu? Saudara, ini berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Manusia susah karena manusia tidak melihat hati, tapi Tuhan melihat hati. Manusia susah untuk menerima apa yang menurut kacamata pandangannya yang bertentangan dengan dia. Tapi saudara, kalau Tuhan yang memilih, pasti dia memperlengkapi. Ketika tabung tanduk itu, saudara, dia pakai untuk mengurapi Daud, saudara. Dia telah sah menjadi raja. Tapi proses itu masih terus berjalan. Seseorang yang diurapi yang bernama Daud, dan dia posisinya masih sama, masih seorang penggembala kambing domba. Ada berapa banyak orang ketika dia menerima peneguhan dari Tuhan, keadaannya mungkin akan tetap sama di posisi dia yang ada sekarang. Tetapi semua itu butuh proses dan pembuktian bahwa satu saat nanti apapun yang sudah dipromosikan akan dituturkannya pada satu ketika. Sejak hari itu
Dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Samuel sebelum dia berpulang, dia sudah mengurapi 2 orang raja pilihan. Yang satu pilihan oleh karena undian manusia dan memang dipilih juga oleh Tuhan, tetapi dia melakukan ketidaktaatan yang fatal. Dan yang kedua, seorang yang biasa-biasa saja, berperawakan yang tidak terlampau besar, tapi ada kualitas ilahi di dalam diri kita. Siapakah Daud? Daud pada akhirnya dikenal sebagai seorang muda yang mengalahkan Goliat. Di dalam 1 Samuel yang ke-17, kita salah mencatat ya, di dalam 1 Samuel 17, satu ketika orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan perang di antara Soko dan Aseka di Efraim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantit. Mereka mengatur barisan perang yang berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini, orang Israel berdiri di bukit sebelah sana, lembah Adet. Tampil seorang pendekar dari tentara orang Filistin bernama Goliat dari Gad, tingginya 6 hasta sejengkal. Setopong tembaga ada di kepalanya, ia memakai baju sirah yang bersisik berat. Baju sirah ini 5.000 shikal tembaga. Baru baju sirah saja sudah 5.000 shikal, betapa beratnya. Dia pakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memangkul lembing tembaga. Jadi dia ini tertutup seluruh tubuhnya oleh tembaga. Secara kacamata manusia tidak ada panah, tidak ada tongkat, lembing atau apapun yang bisa menembus dia. Dan pasti orang itu sulit untuk dikalahkan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setopong tembaga di kepalanya itu dan baju sirahnya total berberat 5 shikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Jadi punya asisten. Ia berdiri dan berseru pada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan aku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini, oh barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang." Kata Saul, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Barisan orang itu ketakutan, saudara. Barisan orang itu ketakutan menghadapi Israel. Barisan orang itu ketakutan menghadapi bangsa Filistin. Karena yang mereka hadapi itu adalah Goliat yang berperawakan besar. Saudara, hari ini ketika engkau mendengarkan sabda firman Tuhan, jangan takut, jangan khawatir. Sebab Tuhan di belakangmu adalah Tuhan yang besar. Jika hari ini engkau sedang berhadapan dengan Goliat dalam kehidupanmu, Goliat itu bisa saja sesuatu yang memang kita tidak bisa hindari. Penyakit, saudara. Masalah keuangan. Lembah kekelaman. Penderitaan atau apapun yang kita alami. Goliat di dalam kehidupan kita itu seolah-olah mengintimidasi dan mengecilkan kehidupan kita. Dia seolah-olah berkata, "Ayo hadapi aku. Mampu nggak kamu menghadapi aku? Kamu itu cancer loh. Stadium 3, stadium 4. Intimidasi itu kadang-kala begitu kuat. Intimidasi itu seringkali melampaui kesanggupan kita untuk percaya kepada Tuhan.
Kita merasa kecil, kita nggak merasa mampu untuk menghadapi semuanya itu. Saul dan segenap orang Israel merasa ketakutan menghadapi bangsa Filistin karena perkataan yang mengecilkan iman mereka. Bahkan ketika mereka melihat perawakan dari Goliat, mereka ciut seketika. Namun singkat cerita, apa yang dialami oleh bangsa Filistin pada waktu itu, bangsa Israel pada waktu itu dalam menghadapi bangsa Filistin, mereka begitu terintimidasi, mereka mengalami kegentaran. Padahal bangsa Israel sudah mengalami berbagai pengalaman berkemenangan melewati bangsa-bangsa lainnya, melewati bangsa Amalek, bangsa lain-lainnya. Mereka sudah mengalami banyak sekali pengalaman mereka berkemenangan. Tapi sebuah intimidasi itu bisa saja menyerang. Seringkali kita punya pengalaman, kita sudah melewati berbagai macam kekelaman, tapi ada saja satu ketika ketika mendengar sebuah perkataan, kita merasa terintimidasi dan mulai ketakutan, bahkan mulai mengkhawatirkan diri sendiri. Mampu nggak saya? Mampu nggak saya melewati kemoterapi? Mampu nggak saya melewati masalah-masalah ini? Mampu nggak saya melewati bagaimana anak saya dalam tekanan? Mampu nggak saya melewati bagaimana anak saya di penjara? Kemudian mampu nggak saya untuk melewati bagaimana suami saya dengan masalah-masalah yang seperti ini? Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika intimidasi sudah menyerang, iman kita bisa menjadi kerdil, iman kita bisa menjadi ciut. Pada waktu itu ketika bangsa Filistin berhadapan dengan bangsa Israel, di tengah-tengah bangsa Israel ada juga kakak-kakak dari Daud, yaitu Eliab dan juga saudaranya yang satu, yaitu Abinadab dan juga Syama. Eliab, Abinadab dan juga Syama, mereka ada di tengah-tengah pertempuran, dan kemudian pada saat itu Daud menghampiri tengah-tengah pertempuran itu dan berkata, ada apa ini? Lalu Eliab berkata, engkau anak-anak kecil, engkau selalu saja mau tahu dengan urusan orang besar. Karena Eliab tahu bahwa Daud ini pernah diurapi di depan matanya oleh seorang nabi besar. Itu sebabnya di dalam hati Eliab, dia mungkin merasa ada ini anak ini sok tahu. Kembalilah engkau dengan kambing dombamu yang 3 ekor itu yang selalu engkau urus. Jadi Eliab kakaknya itu sangat mengecilkan diri Daud ya. Saudara, dari ini memang tidak masuk akal kalau seseorang pada zaman itu memelihara kambing domba yang 2-3 ekor itu hanyalah kalimat sarkastik, kalimat penghinaan yang diberikan Eliab kepada Daud. Karena tidak pernah pada zaman itu orang Israel ketika dia menggembalakan di padang gurun, kambing domba itu hanya 2-3 ekor. Itu hanya istilah sarkastik saja, sebuah hinaan, karena biasanya kambing maupun domba itu ada di dalam kawanan yang banyak. Jadi betapa mereka sangat mengecilkan Daud dan memandang rendah serta memandang enteng anak muda yang kecil ini. So, tahu emang bisa apa, kami aja petarung-petarung prajurit itu gentar melihat bangsa Filistin. Lalu Daud sibuk bertanya-tanya, ada apa ini? Ada apa ini? Lalu ada orang yang menjelaskan kepada dia bahwa ini ada pertempuran dan barang siapa yang berkemenangan, dia bisa mendapatkan hadiah yang disediakan oleh raja. Saudara, selanjutnya kemenangan Daud melawan Goliat. Kemenangan Daud melawan Goliat. Kenapa Daud menang melawan Goliat? Sebab dia punya kriteria. Kriteria yang pertama, itu dia seorang yang penuh dengan roh. Waktu dia menjadi bujang dari Saul, menjadi pelayan, menjadi pemegang senjata, menjadi seorang yang selalu memainkan kecapi bagi Saul, dikatakan sejak hari di mana Samuel mengurapi Daud, dia penuh dengan roh Tuhan. Dia penuh dengan roh Tuhan, sehingga ketika dia bermain kecapi, roh-roh kuasa kegelapan pun lari daripada dia. Kemenangan Daud melawan Goliat karena Daud punya kriteria. Karena Daud seorang yang mengasihi Tuhan, Daud juga telah diurapi oleh Tuhan. Di pasal 16 ayat 23-25, demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan,
Biarkanlah Daud menjadi pelayanku sebab aku suka kepadanya, dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Jadi saudara, yang pertama kriteria yang dimiliki Daud, dia adalah seorang yang penuh dengan roh Tuhan. Itu sebabnya dia menang melawan Goliat. Orang yang memiliki roh Tuhan, dia memiliki kualitas yang berbeda. Saul juga memiliki roh Tuhan. Itu sebabnya dia tidak sepantasnya takut kepada bangsa Israel bangsa Filistin yang mengintimidasi dia. Kenapa dia takut? Dia seorang yang diurapi, tapi dia telah ditinggalkan Tuhan. Dia melakukan berbagai kesalahan, walaupun dia diurapi. Kesalahan pertama ketika dia mempersembahkan korban tanpa bertanya-tanya kepada Samuel, sudah menunjukkan bahwa dia orang yang gak peka secara roh. Kesalahan kedua ketika dia diperintahkan untuk menumpas raja pada waktu itu yang menjadi musuhnya, dia tidak menumpas semuanya, tetapi dia melakukan seperti apa yang dia pikir. Itu sebabnya ketika dia berhadapan dengan Goliat, dia sudah blank, dia tidak ada petunjuk, dia harus berbuat apa dengan orang Filistin ini. Tetapi Daud seorang yang penuh dengan roh, seorang yang peka dengan roh, seseorang yang dituntun oleh roh. Ketika berhadapan dengan Goliat, dia tidak takut, malah dia maju. Yang kedua, ketika Daud diperhadapkan dengan bangsa Israel dan bangsa Filistin yang sedang berhadapan-hadapan, firman Tuhan menunjukkan bahwa dia seorang yang gagah perkasa dan pemberani. Ketika dia bertanya-tanya kepada orang Israel, siapakah itu? Ada apa ini? Ada apa itu? Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, lari saudara, lari mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja, kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel. Wow, jadi Daud termotivasi saudara. Lalu berkatalah Daud kepada orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari orang Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat itu sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi, begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Saudara, Daud seorang yang pemberani, bahkan dia katakan orang Filistin itu tak bersunat. Mengapa dia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Mentalnya kuat, mentalnya teguh, mentalnya perkasa saudara. Bahwa dia tahu dia ada di pihaknya Tuhan. Dan ketika Allah di pihak dia, maka barisan Allah yang hidup itu terlalu kecil menghadapi bangsa Filistin yang tak bersunat itu. Terlalu kecil masalah tersebut, karena Tuhan yang ada di belakangnya adalah Tuhan yang besar. Amin saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga saudara, Daud seorang yang penuh iman dan terlatih untuk percaya pada Tuhan. Waktu Daud berkata-kata seperti itu, Saul pun mendengar. Lalu Saul pun berbicara kepada Daud, gak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu melawan dia, engkau masih muda. Goliat itu sejak masa mudanya telah menjadi prajurit, tapi Daud berkata pada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila dia berdiri menyerang aku menangkap janggutnya, menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakan baju sirah kepadanya.
Lalu Daud mengikatkan pedang di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Daud mengatakan, aku punya pengalaman. Di masa lalu aku pernah menyelamatkan kawanan kambing dombaku ketika mereka diserang oleh harimau, singa maupun beruang. Aku kalahkan dengan tanganku sendiri, Tuanku. Lalu Saul katakan, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Saul kenakan bajunya, baju perang Saul, artinya baju perang raja. Kalau Saul punya baju perang, saudara, itu bukan abal-abal. Tentunya jauh lebih hebat, jauh lebih kuat, dan jauh lebih anti, susah lah dikalahkan, susah lah ditembus oleh senjata-senjata. Tapi ketika Daud mencobanya, aduh terlalu berat, saya nggak bisa bergerak. Akhirnya dilepaskan. Jadi dia maju tanpa baju sirah. Sementara bangsa Filistin itu maju dengan selengkap senjata, bahkan dengan tongkat dan lembing, saudaraku. Itu sebabnya, saudara, mereka ini seperti dua orang berhadapan tetapi seolah-olah tidak seimbang. Yang satu badan besar, penuh dengan baju sirah tembaga 5.000 sikal kalau tidak salah tadi. Beratnya, Daud tidak pakai apa-apa. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang engkau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel punya Allah. Wah, saudara, ini orang punya nyali benar-benar. Sudah nggak pakai baju sirah, badan kecil, di tangannya cuma batu dan umban, saudara, itu ketepel ya, saudara. Ini orang yang pakai lembingan, baju sirah dengan segala macam. Tapi digertaknya balik, saudara. Ini gue lihat digertaknya balik. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Kalau mau dilihat, ini orang ini memang benar-benar punya nyali, saudara. Dia menantang seorang yang besar, bahkan dia bilang, di tangan Israel, di tanganku. Di tanganku aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Wow, dia sudah punya rencana memenggal kepala Filistin. Mau memenggal kepala bagaimana? Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan tembaga, saudara. Tetapi seseorang yang penuh dengan iman, seseorang yang penuh dengan kepekaan, seseorang yang di dalam hatinya punya roh Tuhan, saudara. Hari ini juga dia berkata, aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin. Wow, saudara, ini mau dibilang lucu, tetapi ini amazing, really amazing, saudara. Seorang anak muda, anak kecil yang tidak diperhitungkan, tapi imannya gede luar biasa, saudara, yang diberkati Tuhan. Saudara, kita perlu belajar satu sikap dari Daud. Penuh dengan roh Tuhan itu nggak main-main. Penuh dengan roh Tuhan itu punya kapasitas, kualitas yang mumpuni, yang melebihi daripada orang yang sekalipun besar tapi nggak punya roh Tuhan. Makanya, saudara, kalau hari ini badan kamu kecil, ya, uang kamu juga nggak ada, tapi kalau engkau punya roh Tuhan, engkau bisa mencemooh orang-orang yang tak bersunat itu. Nah, saudara yang berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin. Ini ancamannya nggak main-main, saudara. Ancaman dari orang itu yang kelihatan nggak punya power, tetapi satu bangsa Filistin itu diintimidasi balik oleh Daud. Aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin. Wow, iman yang diperkatakan akhirnya menjadi kenyataan. Dia mau bunuh dengan pedang Goliat, dia juga akan membunuh orang Filistin itu. Itu benar-benar terjadi, saudara. Kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel punya Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, bukan dengan baju sirah, tetapi dengan roh Tuhan. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu dalam tangan kami. Orang ini punya pengalaman, saudara. Punya pengalaman percaya bahwa Tuhan yang mempunyai pertempuran. Jadi saudara, padang rumput
itu bukan area yang main-main. Padang rumput itu telah melatih dia untuk percaya dengan segenap hati tentang kekuasaan Tuhan. Bagaimana perlindungan Tuhan atas Daud menghadapi singa dan harimau itu betul-betul memberikan sebuah mentalitas yang sangat kokoh. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh. Dia nggak lari mundur, dia lari maju, ditemuinya, dihadapinya. Wah, ini imannya, ini keberaniannya nggak main-main. Imagine ya saudara, kalau engkau ada di dalam film kau tonton, ini luar biasa banget saudara. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantung. Ini apa-apaan ini berperang masukkan tangan dalam kantung. Diambilnya batu, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu. Mungkin area satu-satunya yang tidak tertutupi dengan baju sirah itu dahinya. Tapi itu tepat mengena di dahinya. Batu itu terbenam dalam dahinya. Terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Presisi saudara. Presisi tepat mengena dan gak banyak-banyak gerakan. Hanya satu gerakan. Terus langsung rubuh orang itu. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya, diambilnyalah pedang, dihunusnya dari sarungnya, lalu dihabisinya, dan dipancungnya kepalanya dengan pedang itu sesuai dengan imannya. Dan ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, lari ketakutan mereka saudara. Wow, luar biasa. Ketika Tuhan bekerja, maka Yesus dahsyat, dia lebih besar dari masalah. Saudara, hari ini ketika engkau menghadapi masalah, perkatakan kepada dirimu sendiri, aku punya Tuhan yang dahsyat. Aku punya Tuhan yang hebat. Aku punya Tuhan yang melampaui apapun juga. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini perkatakan kemenangan di dalam dirimu. Karena engkau yang punya pengalaman. Kalau kemarin Tuhan tolong, hari ini Tuhan tolong, besok juga pasti Tuhan tolong. Kemenangan Daud melawan Goliat sama halnya. Kita juga yang kecil ini, yang kerdil ini, kita akan menang kalau ada roh Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, memiliki roh Tuhan. Yang kedua, memiliki keberanian. Yang ketiga, memiliki iman. Karena terlatih untuk percaya dari perkara-perkara kecil. Daud kemudian percaya kepada perkara yang lebih besar. Setia pada perkara kecil, maka Tuhan akan percayakan perkara yang lebih besar. Berani, beriman, percaya kepada Tuhan pada perkara yang kecil, maka dalam perkara-perkara besar engkau juga bisa mengandalkan Tuhan. Engkau bisa menertawakan musuhmu. Engkau bisa menertawakan masalahmu dan engkau berkata, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Dahsyat Tuhan. Luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus. Roma 8 ayat 35 hingga 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi di dalam semuanya itu, saudara, kita adalah lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin baik maut, hidup, baik malaikat-malaikat, baik pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Wow, dahsyat Tuhan, luar biasa. Kita lebih daripada orang pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Amin. Jangan takut saudara. Daud bisa mengalahkan Goliat. Hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau dan saya. Tuhan akan selalu menolong kita yang percaya dan beriman kepadanya. Amin. Biarlah kita senantiasa mengandalkan Tuhan di tahun 2023, tahun yang diberkati, tahun yang luar biasa. Mari satu dalam doa.
Bapa, terima kasih untuk iman yang Engkau berikan di tengah-tengah kehidupan kami. Ini adalah kesempatan bagi kami untuk percaya dan mengandalkan Tuhan, bahwa kalau kami sudah mengalami pengalaman dengan Tuhan, biarlah kami tidak jatuh dalam dosa, sehingga kami tetap konsisten memelihara roh Tuhan. Kami belajar dari kehidupan Saul, kami belajar dari kehidupan Daud, kami belajar dari kehidupan Samuel. Samuel tidak pernah membiarkan satupun firman Tuhan yang gugur. Ketika diperhadapkan dengan Saul, Saul mengabaikan perkataan Tuhan. Itu sebabnya dia ditolak oleh Tuhan. Tetapi Tuhan, Engkau menerima Daud, seseorang yang sungguh percaya dan mengandalkan Engkau, dan hatinya berpaut kepada Engkau dan senantiasa memiliki hubungan pribadi, mazmur, pujian, penyembahan di hadapan Tuhan. Itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami yang mengangkat tangan kami berserah, urapan-Mu kami perlukan. Kami mohon jangan ambil roh-Mu dari dalam kehidupan kami. Perbaharuilah kami dengan hati yang teguh. Perbaharuilah hati kami dengan hati yang taat, sehingga kami tidak menyimpang seperti Raja Saul, tetapi kami seperti Daud yang senantiasa percaya dalam perkara kecil, perkara besar, perkara-perkara yang luar biasa. Dalam nama Yesus, hari ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang menghadapi Goliat dalam hidupnya, setiap umat-Mu yang menghadapi masalah-masalah yang tidak terselesaikan, setiap umat-Mu yang menghadapi cemoohan, intimidasi dari musuh-musuh mereka, dari sakit penyakit. Kami berdoa, oh Tuhan, jamah pikiran, hati, kepala, Tuhan, organ-organ tubuh mereka yang sedang sakit. Goliat yang mengintimidasi lewat persoalan, pergumulan, permasalahan, penyakit, Tuhan, ketakutan, intimidasi, kekurangan Tuhan, bahkan masalah finansial, Bapa, dalam mereka yang terikat dengan hutang, mereka yang terikat dengan belenggu, Tuhan, jamah dalam nama Yesus. Goliat kehidupan mereka akan dikalahkan oleh karena iman, oleh karena keberanian, oleh karena percaya. Dan di dalam nama Yesus, semua yang percaya oleh firman Tuhan diberkati Tuhan, diberikan kemenangan, diberikan kekuatan dalam nama Yesus. Ini yang menjadi doa dan harapan kami, Tuhan. Kami percaya, hai masalah, kami punya Tuhan yang besar. Hai masalah, Kau tidak berkuasa atas kami. Dalam nama Yesus, kami lebih daripada pemenang. Promosi datangnya daripada Tuhan. Kalau Tuhan yang mempromosi, tidak ada satupun manusia yang dapat menjatuhkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami terima. Tuhan berkati dan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah-Nya padamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluar masukmu. Kebutuhan finansialmu diberkati, anak-anakmu diberkati, istri, suami, orang tua, keluargamu diberkati. Pekerjaanmu dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kami terima dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati saudaraku. Hidup ini adalah kesempatan. Jadilah berkat. Tuhan memberkati.